Shalom Jemaat GBI Lentera Global dimanapun berada saat ini, dan semua yang menyaksikan ibadah online ini. Puji Tuhan, kita ada di minggu pertama bulan April 2021. Tidak terasa 3 bulan sudah berlalu. Puji Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menjaga kita. Mari bersyukur atas kasih-Nya, kebaikannya dalam hidup kita. Hari Minggu ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Dia yang sudah disalibkan, kita memperingatinya hari ini, hari kebangkitan Tuhan. Dia bangkit mengalahkan maut, karena Dia Tuhan, Dialah juru selamat kita. Terima kasih. Mari bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan izinkan kami ada lagi, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus yang siap puji Tuhan katakan amin. Amin, 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 amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bersama katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Karena Yesus hidup, bangkit dari kubur, mengalahkan maut, maka kita beroleh kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi bersama Tuhan, menikmati setiap waktu yang kita khususkan untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih Tuhan bagi kita sungguh ajaib bagi kita, tak terselami, tak terukur kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang bisa membandingkan, tiada yang bisa sebanding dengan kasih-Mu Tuhan. Luas, dalam, lebar, panjang, kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur
muliakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes, Lord. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau layak, Engkau layak, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut, yang sudah memberikan kami kemenangan, yang sudah memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami tahu Tuhan,
hidup kami saat ini hanyalah untuk menyembah-Mu. Hidup kami untuk menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Saatnya kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Biar kami diberikan hati seorang murid yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tanganmu, jemaat, katakan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dan sekali lagi, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, dan biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan bersama, katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita masuk ke minggu pertama di bulan April tahun 2021. Tepatnya hari ini tanggal 4 April. Jadi saudaraku, hari ini adalah hari yang khusus, hari yang spesial, di mana kita merayakan hari Paskah. Paskah berarti kebangkitan Tuhan Yesus, artinya kemenangan, dan sekarang bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Saudara, tema hari ini adalah Kristus mati, maka kita juga harus mati. Wow. Dari tema yang dahsyat ini, kita mau belajar Kristus mati, tetapi kita juga harus mati. Dari Kolose 3 ayat 3 dikatakan apa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Saudara, orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus adalah mutlak harus mengalami apa yang disebut kematian di dalam Kristus. Inilah kekristenan yang sejati. Orang percaya tidak akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Kristus apabila ia tidak mengalami kematian di dalam Dia. Sebab tidak ada kehidupan tanpa kematian, dan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Sudah jelas bahwa Kristus mati di atas kayu salib, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, saudaraku, kematian di dalam Kristus ini berbicara tentang harga yang harus dibayar sebagai orang percaya. Sebab Kristus sendiri harus mengalami kematian, turun sebagai manusia. Sebab itu, sekalipun statusnya adalah putra Allah, putra tunggal Bapa, Kristus tidak menggunakan hak dan kuasanya, tetapi ia tetap konsisten untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilannya. Kristus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sekalipun harus mengalami penderitaan. Bahkan dia harus mengosongkan dirinya. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Saudara, Kristus yang adalah Tuhan, Dia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau Yesus Kristus itu mau melakukan hal yang luar biasa, karena Dia taat kepada kehendak Bapa. Karena grand design Allah adalah menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan saya percaya peristiwa salib harus terjadi untuk menggenapi nubuatan yang Tuhan sudah nyatakan jauh-jauh hari sebelum Yesus datang. Nah, ini penggenapannya adalah melalui peristiwa salib. Tetapi Yesus, karena bukan manusia, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kristus menjadi sama seperti manusia, dan Dia harus tanggalkan keilahian untuk saudara dan saya. Kristus mati di kayu salib. Kristus menggambarkan dirinya sebagai biji gandum yang telah jatuh di tanah dan mati, agar bisa hidup dan menghasilkan buah. Tidak ada cara lain, biji gandum ini harus jatuh ke tanah dan mati. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Buah berbicara tentang
ketaatan kepada kehendak Bapa, juga jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kematian Kristus menghasilkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mati bersama Kristus berarti orang percaya harus menanggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru di dalam Kristus. Katakan haleluya. Galatia 2 ayat 19b sampai dengan 20 mengatakan apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Jadi saudaraku, jadi jika tujuan hidup Kristus adalah menggenapi rencana Bapa dan memuliakan namanya, orang percaya pun harus demikian. Mati bersama Kristus berarti kehidupan lama mati dan hidup lagi bagi Kristus. Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus juga menyalibkan daging kita dan berbalik kepada Roh yang memimpin kita. Katakan haleluya. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia adalah membebaskan manusia dari pelanggaran atau dosa, dari hukuman dan dari kutuk. Orang-orang di dalam Yesus tidak akan mengalami penghukuman lagi. Haleluya. Artinya orang-orang di dalam Yesus tidak terikat lagi pada hukum Taurat, melainkan terikat dengan pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, setelah Tuhan memberikan kemerdekaan dan kehidupan kepada kita semua, maka orang-orang yang tinggal di dalam Yesus diperhadapkan dengan dua pilihan, dua kehidupan. Apa itu? Yang pertama, kehidupan secara jasmani dan kehidupan secara rohani. Kehidupan secara jasmani diberi kaitan dengan hidup dalam perkara-perkara daging. Dan kehidupan secara rohani mengarahkan kita pada pemikiran kehidupan dalam hubungan-hubungan dalam Roh Allah. Dalam Roma 8 ayat 5 dijelaskan bahwa mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Haleluya. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 13 juga dikatakan bahwa Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Roma, dengan tujuan agar jemaat di Roma bisa menentukan pilihan yang tepat dalam menjalani kehidupan. Jemaat di Roma dianjurkan supaya mereka hidup dalam Roh, bukan dalam daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi saudaraku, ingat, hidup dalam keinginan daging tidak bisa menyelamatkan kehidupan manusia di hadapan Allah. Keinginan daging sungguh bertentangan dengan kehendak Allah. Orang yang melakukan keinginan daging tentunya tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Saudara, Allah membenci manusia yang masih hidup dalam gaya hidup keinginan daging. Dalam Roma 8 ayat 7 dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kita tahu apa itu keinginan daging.
Perbuatan daging jelas, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi terhadap semuanya itu Tuhan memperingatkan kita. Setelah apa yang kita terima dari Tuhan, anugerah yang sudah kita terima, keselamatan yang sudah kita terima, biarlah kita mau menanggalkan kehidupan dengan daging ini. Kita tanggalkan semua, karena kita sudah mendapatkan janji bagian dari kerajaan surga. Jadi saudara, biarlah kita hidup di dalam roh, karena keinginan roh, buah-buah roh jelas saudara. Keinginan roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi saudaraku, jelas saudara, dalam 1 Korintus 13 ayat 47 juga mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia juga tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia juga tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia juga tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia juga menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Jadi saudaraku, intinya adalah barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Setiap orang di dalam Kristus adalah milik Kristus. Milik Kristus pastinya roh yang menyertai. Roh Allah menyertai setiap orang yang menjadi milik Kristus. Karena pada saat Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada kita semua, aku akan memberikan kau roh penolong untuk menyertai kita semua. Jadi saudara, orang-orang yang memiliki roh Allah, mereka akan hidup dalam roh dan memikirkan hal-hal tentang roh, tentang perkara-perkara di atas. Saudara, kita percaya Yesus adalah roh Allah yang tinggal di dalam kita semua. Memang dalam kehidupan kita diperhadapkan pada dua pilihan. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Tapi kedua hal ini sangat bertentangan dan berlawanan. Kita tidak bisa satukan keinginan ini, karena masing-masing bertentangan. Hidup menurut daging lebih gampang dan mudah dilaksanakan daripada hidup menurut roh. Hal ini disebabkan karena keinginan daging lebih nikmat dibandingkan keinginan roh. Manusia juga masih hidup dalam daging, dan masih banyak hal-hal yang membuat kita tergoda oleh keinginan daging ini. Saya ambil contoh, keinginan daging itu kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya, materi dan lain sebagainya. Tetapi keinginan roh adalah berhubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, keinginan daging dan keinginan roh harus kita pisahkan, dan kita harus tinggalkan, karena kita memilih keinginan roh. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi saudara,
Perseteruan artinya perlawanan dengan hukum Allah. Keinginan daging tidak berhubungan dengan hukum Allah. Hidup dalam hukum Allah adalah kekal. Sedangkan hidup dalam daging adalah kematian. Saudaraku, kalau kita hidup menurut roh Allah, artinya roh memberi hidup, telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, dosa pada dasarnya membuat manusia akhirnya mengalami kematian. Namun akhirnya roh Allah itu menghidupkan kehidupan manusia dan melepaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa dan kematian. Roh Allah yang diam di dalam diri seseorang akan menghidupkan juga tubuh mereka yang fana. Haleluya. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 11. Dikatakan roh Allah yang diam di dalam diri seseorang akan menghidupkan juga tubuh mereka yang fana. Manusia yang sudah hidup dalam roh Allah, pasti mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagah perkasanya kita bisa memiliki buah-buah roh, tetapi karena tuntunan roh Allah itu sendiri. Sehingga kita mampu melakukan, memberikan hal-hal yang nyata di dalam buah-buah roh ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Roh Allah merupakan salah satu bukti bahwa kita memiliki Kristus. Jika orang tidak memiliki roh Allah, maka ia tidak memiliki dia. Jika orang tidak memiliki roh Allah, maka dia bukan pengikut Kristus. Roma 8 ayat 9 mengatakan demikian. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus yang nyata. Haleluya. Jika seseorang ingin hidup menurut roh lebih lagi, maka mereka harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan daging. Jadi saudaraku, gelar sebagai anak Allah diberikan kepada orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Itu sudah pasti, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dalam pimpinan roh Allah itu sendiri. Kita tidak bisa berjalan di luar rancangan Tuhan, di luar roh Allah. Karena kita sudah mendapat gelar kita sebagai anak Allah. Jadi saudaraku, roh Allah menjadikan kita semua anak-anak Allah. Setiap orang yang hidup dalam roh Allah, mereka selalu berseru kepada Allah tentunya. Dan mereka pasti mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah, mereka bisa bersaksi bersama-sama dengan roh mereka bahwa mereka adalah kepunyaan Allah. Saudara, berbahagialah kita kalau kita menjadi anak-anak Allah, karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi saudaraku, hidup menurut daging adalah hidup dalam kenikmatan sementara yang mengarah kepada kebinasaan. Saya akhiri khotbah ini, tetapi pesan saya kepada saudara, mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus hidup dalam roh. Karena tanpa pimpinan roh, kita tidak akan mungkin masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena syarat untuk berjumpa dengan Allah, kita harus kudus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita untuk masuk dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melangkah, belajar berserah kepada pimpinan roh, salibkan keinginan daging saudara, dan kita mau belajar melangkah bersama roh Allah. Haleluya. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami
Kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamahlah kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman
Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataanmu. Kami mau melakukan setiap perintahmu. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak lagi merasa sendiri. Tapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Eglo yang luar biasa, yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu depan saya akan membagikan firman Tuhan. Temanya adalah Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang pribadi yang namanya Maria. Kita akan melihat perbedaan Maria dan Marta. Maria adalah orang yang begitu spesial, sehingga Tuhan berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga bukan hanya kita bertumbuh di dalam iman, tapi juga kita bertumbuh di dalam membangun hubungan kita yang lebih intim lagi bersama dengan Tuhan di hari-hari akhir ini. Oleh sebab itu, siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk ibadah online minggu depan. Saya percaya melalui firman ini Tuhan akan melawat saudara, Tuhan akan memberkati hidup saudara. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara, Jemaat Eglo yang luar biasa. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkati engkau pada waktu keluar. Diberkati semua pekerjaanmu. Diberkati semua usahamu. Diberkati semua pelayananmu. Diberkati semua lumbung-lumbungmu. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyataan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin.